Reza Indragiri siap bersaksi di sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengaku siap menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK para terpidana kasus Vina Cirebon ini rencananya akan digelar pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pihak kuasa hukum 6 terpidana mengaku akan menghadirkan sejumlah saksi yang bisa membebaskan kliennya. Salah satu saksi ahli yang akan dihadirkan para pengacara yakni Reza Indragiri. Reza mengaku sudah dihubungi oleh tim kuasa hukum para terpidana untuk menjadi saksi ahli di sidang PK pekan depan. Ia pun bersedia menjadi saksi ahli namun mengajukan syarat. Saya sudah dikontak oleh tim kuasa hukum para terpidana, tapi saya mengajukan syarat, kata Reza Indragiri dikutip dari Official iNews. Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. Syarat itu yakni Reza Indragiri meminta tim kuasa hukum mengirimkan beberapa contoh pertanyaan yang akan diajukan dalam sidang PK. Tujuannya, kata dia, agar dirinya bisa menakar apakah kehadiran saya sebagai ahli di persidangan relevan atau tidak relevan. Kalau ternyata pertanyaan atau persoalan diajukan ke saya tidak relevan, maka jelas tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya menghadirkan saya sebagai ahli di persidangan, ungkap Reza Indragiri. Namun jika relevan dengan bidang keilmuannya, maka Reza Indragiri pasti akan hadir. Tapi sebaliknya kalau pertanyaan atau persoalan relevan dengan disiplin psikologi forensik, maka insya Allah saya akan hadir, kata dia. Saksi kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina Cirebon nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina Cirebon memiliki bukti penting. Bukti tersebut membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina Cirebon tak bisa berkutik. Adi Haryadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Diketahui bahwa Adi Haryadi bukan asal Cirebon, dia asli Pati, Jawa Tengah. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Adi Haryadi mengaku berada di lokasi tersebut saat sedang istirahat ketika dalam perjalanan ziarah ke makam-makam. Oleh penyidik Bareskrim Polri, Adi Haryadi diminta menceritakan awal mula muncul ke hadapan publik untuk bersaksi soal kasus Vina Cirebon. Adi mengatakan ia pertama kali menghubungi Ferry lewat email sekitar awal Agustus tahun 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli tahun 2024. Pak Dedi itu Agustus, jangan bohong kamu, ini tuh Juli sudah ada nama kamu udah untuk laporan Rudiana atas nama Hadi Saputra. Enggak Pak, seingat saya itu bulan Agustus ada buktinya saya dipanggil Mas Ferry itu kan. Kamu ini jangan ngada-ngada. Enggak Pak, jujur bisa dilihat nanti HP saya kalau sudah datang, kata Adi Haryadi. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Adi Haryadi sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Akhirnya bapak penyidik itu, iya saya lupa baca, ternyata tanggal 8 Agustus kamu dimasukin jadi saksi ke Pak Jutek Bongso, kata Adi. Dedi Mulyadi menilai pertanyaan itu merupakan jebakan dari penyidik Bareskrim Polri. Jadi intinya pertama adalah itu kan penyidik menjebak dengan pertanyaan bahwa bulan Juli kamu dipersiapkan jadi saksi oleh Pak Jutek Bongso, bahwa kamu ini dalam pemahaman penyidik bahwa kamu ini saksi bohong, dipersiapkan untuk memberikan saksi bohong untuk laporan Pak Rudiana kan gitu, kata Dedi Mulyadi. Tetapi untungnya, kata Dedi Mulyadi, Adi Haryadi mampu mematahkan jebakan penyidik Bareskrim Polri menggunakan bukti otentik. Tetapi kan kamu bisa membuktikan dari sisi aspek forensik digital kan, kata Dedi Mulyadi. Kuasa hukumnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Williard Malau menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Iya, orang pertama yang melihat kejadian. Dia yang melihat pertama kejadian itu. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada apa, dia hanya melihat motor itu celaka. Setelah itu baru orang-orang datang dan dia meminta kepada satu orang yang hadir di situ untuk menelepon polisi dan gak berapa lama polisi datang mengambil dua korban tersebut, katanya. Williard mengungkapkan, alasan Adi baru tergerak untuk bersaksi saat ini karena awalnya menganggap kejadian itu hanya kecelakaan biasa.
Selain itu, Adi bukan orang asli Cirebon. Williard menyebut kliennya ini hanya pendatang yang kebetulan menyaksikan kejadian nahas di Cirebon. Waktu itu dia melihatnya hanya kecelakaan biasa kan, jadi setelah itu sudah berlalu dia kira hanya kecelakaan biasa. Tapi setelah di tahun 2024 ini dia melihat, lah kok jadi begini. Sehingga dia mau bersaksi, katanya. Terpidana kasus Vina Cirebon sampai disiram air panas agar mengaku. Derita Sudirman, terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, disebut disiksa penyidik agar mengaku terlibat. Bahkan, penyiksaan yang dialami Sudirman terbilang cukup sadis, mulai dari ditembak peluru karet di punggung, dilempari batu hingga disiram air panas. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti mengungkap, saat Sudirman tiba di Polda Jabar, ia tidak pernah mengakui membunuh Vina dan Eki. Tapi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat subuh Sudirman dilempar pakai batu, akhirnya terpaksa apa yang mereka inginkan, mengaku membunuh, kata Titin usai menjenguk Sudirman, dikutip dari akun TikToknya, Titin Prialianti, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Bukan cuma itu, Sudirman juga mengaku disiram air panas saat di Polda Jabar. Dia diinterogasi, sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat dia ngomong tidak melakukan, tapi saat dilakukan kekerasan dia tidak tahan, dia disiram air panas, kata Titin Prialianti. Keterangan serupa juga disampaikan kakak Sudirman, Benny Indrayana. Menurut Benny, Sudirman rupanya sudah berusaha untuk tidak menuruti mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Setiap membantah tak terlibat kasus Vina Cirebon, Sudirman selalu mendapat balasan dari penyidik. Akibatnya kini Sudirman bahkan masih merasakan sakit akibat tak mau menuruti mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon. Polisi berpegang pada kesaksian Sudirman yang mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Sudirman juga mengaku kenal hingga Pegi Setiawan sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Menurut kakaknya, Benny Indrayana, Sudirman sebenarnya sudah bersaksi seperti terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Tapi Sudirman terpaksa menuruti untuk mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan bilangnya, kata Benny ke Deddy Mulyadi. Bahkan saat polisi menangkap Pegi Setiawan pun, Sudirman masih tetap mendapat penyiksaan. Dari lapas ke Polda ada perlakuan gitu. Bilangnya tekanan terus, katanya. Karena mentalnya yang lemah, menurut Benny, Sudirman pun mau tak mau menuruti untuk mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Lemah, mental, badannya kecil, kata Benny, Sudirman bahkan sampai ditembak menggunakan peluru karet. Walhasil kini Sudirman masih sering merasakan sakit. Punggungnya sakit, saya gak tega. Gak bisa duduk lama, tidur pun gak bisa, kata Benny. Setiap 3 jam sekali Sudirman harus mengubah posisinya. Dia bahkan harus tidur dalam posisi duduk gara-gara sakit akibat ditembak peluru karet. Gak kuat lama, jadi duduk sambil tidur merem. Jadi gak bisa lama, harus dibawa duduk, kata Benny Indrayana. Kisah terpidana kasus Vina Cirebon, tembakan peluru karet masih membekas. Satu di antara terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Sudirman, ternyata mengalami penyiksaan yang cukup parah pada saat penangkapan. Bahkan, penyiksaan yang dialaminya, agar ia mengaku terlibat dalam kasus kematian Vina Cirebon, tersebut masih membekas hingga kini. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Benny Indrayana dan dua orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Mengeluhkan punggung bagian belakang sakit, kata Titin Prialianti. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Dia tidak bisa duduk terlalu lama, katanya. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Dia cerita itu ditembak pakai peluru karet di belakang punggungnya waktu di Polres Cirebon. Dia banyak cerita itu, kata Titin Prialianti. Benny juga ayah dan ibunya sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Kemarin keluarganya tengokin belakangnya. Ditanya, kenapa ini ada bekas cekungan, kata Titin Prialianti. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Tidur juga gak bisa terlalu lama, miring ke sini sakit, terlentang terlalu lama sakit gitu, kata Titin Prialianti. Sebelumnya Ibtu Rudiana telah membantah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, tidak disiksa, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga mengaku memiliki dokumentasi kondisi terpidana kasus Vina Cirebon saat diserahkan ke bagian Reskrim Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Reskrim posisi masih utuh. Kami foto ada dokumentasinya. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana.